Boleh duduk ya. Dah, dengar ya. Hamdan wa syukran lillah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maha Terhormat yang saya banggakan hari ini seperti biasa acara rutin bayat. Mudah-mudahan di antara nasihat-nasihat yang tadi di antaranya dari teman-teman kalian, juga dari asatidz yang terjadwal pada hari ini, mudah-mudahan yang pertama bisa meningkatkan ya keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Ustaz ingin menjelaskan sedikit tentang satu sifat yang diwanti-wanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai sifat ini bersarang di jiwa kita, bersarang di hati kita. Karena ini sangat berbahaya sekali. Yang disebut dengan al-kibru, sifat sombong. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sa'usrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Wa iyyaraw kulla ayatin la yu'minu biha. Wa iyyaraw sabila rusydi la yattakhidhuhu sabila. Wa iyyaraw sabilal ghayy yattakhidhuhu sabila. Dzalika bi annahum kadzdzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin." Allah berfirman, "Akan aku palingkan dari ayat-ayatku orang-orang yang menyombongkan dirinya di bumi tanpa alasan yang benar. Dan jika mereka melihat setiap ayat, mereka tidak mau beriman kepadanya. Dan jika mereka melihat jalan yang lurus, mereka tidak menjadikannya jalan. Tapi ketika mereka melihat jalan kesesatan, mereka menempuhnya, menjadikannya jalan. Dzalika bi annahum kadzdzabu bi ayatina. Yang demikian itu karena mereka mendustakan ayat-ayat kami. Wa kanu anha ghafilin, dan mereka selalu lalai darinya. Satu juga yang Ustaz banggakan, sombong ini ketika sudah jadi bahasa kita kadang-kadang jadi salah memaknai. Istilah di orangnya, saya sama para nanya ini sombong. Apakah dalam agama sombong itu seperti itu? Bagaimana? Rasulullah SAW dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, beliau pernah bersabda, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin." Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sedikit saja dari sifat sombong. Faqala rajulun, maka ada orang yang bertanya, "Inna rajula yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasan." Ya Rasul, ada seorang yang suka memakai pakaian yang bagus, wa na'luhu hasanatan, dan memakai sandal yang bagus. Mungkin kalau di kita ada yang suka pakai pakaian yang bagus, sepatu yang bagus, tas yang bagus, kendaraan yang bagus, mungkin rumah yang bagus. Maksudnya apakah itu sombong? Maka Rasulullah SAW menjawab, "Innallaha jamilun." Sesungguhnya Allah itu maha indah. Yuhibbul jamal, dia mencintai keindahan. Al-kibru, sombong itu adalah batalul haqqi,
sikap menolak terhadap kebenaran. Wa ghamtun nas, dan sikap meremehkan sesama manusia. Jadi bisa kita lihat dalam hadis ini bahwa sombong itu bukan tidak meniscayakan dari penampilan. Apakah dia karena memakai pakaian yang bagus atau memakai tadi sandal yang bagus, tapi dia cenderung terhadap sikap. Yang pertama adalah menolak kebenaran. Bagaimana Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala dia menjelaskan, menolak kebenaran bisa jadi dia menolak nasihat, padahal sudah jelas dalilnya dari Al-Quran dan hadis, dan dia menolak itu semua karena kesombongan dalam hatinya, atau karena gengsi, karena yang memberikan nasihat dia pandang lebih rendah dari dirinya, atau karena mengikuti hawa nafsunya, karena nasihat yang diberikan tidak sesuai dengan hawa nafsunya, keinginannya, ambisinya. Jadi kalau ada nasihat baik dari adik kelas atau dari teman atau dari guru, dari asatid yang tidak sesuai dengan ambisinya, dengan keinginannya, dengan hawa nafsunya, apakah itu karena gengsi atau karena yang lainnya, itulah yang disebut kesombongan. Yang kedua, waqamtun nas, merendahkan manusia. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala beliau menjelaskan, orang yang sombong di dalam pikirannya ada tipe-tipe manusia yang tidak layak dia hormati. Jadi dalam pikirannya, menurut dia ada tipe-tipe orang yang tidak perlu dia hormati. Bisa jadi karena umurnya lebih muda, mungkin kamu merasa senior, dia junior. Lain orang nu kudu ngahormat ka dirinya, eta nu kudu ngahormat ka urang. Atau karena kamu merasa kaya dan dia orang miskin. Atau mungkin karena kamu merasa lebih pintar, pendidikan lebih tinggi, ada saya tamat di sekolah. Atau kamu merasa lebih pintar dalam ilmu agama dan dia kamu anggap lebih rendah ilmunya daripada kamu, terus kamu merasa kamulah yang layak dihormati, adapun dia tidak, maka ini masuk sifat kesombongan. Atau dalam hal-hal yang lain, misalkan merasa lebih cantik, dia tidak cantik menurut kamu, terus kamu hina dia, itulah ghamtun nas. Ada istilah sekarang body shaming ya, padahal semuanya ciptaan Allah. Semua ciptaan Allah. Semua ciptaan Allah itu sempurna. Semua ciptaan Allah itu ada hikmah di balik penciptaannya. Jadi kalau kamu menghina seseorang, misalkan karena dia puntennya misalkan kulitnya hitam terus kamu masih hidung misalkan, kadang-kadang sok itunya aya nu kitu gitu kalau baturan teh, atau tubuhnya pendek misalkan si pendek, tubuhnya jangkung si taraje kan gitu. Untuk kang menahi nama nu jangkung disebut taraje, nu pendek disebut patok, nu bodas disebut siga apu, dan nu tukang ngahina mah semua juga bisa dihina. Adalah semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang cantik itu sementara saja. Oh, pernah lihat video apa? Yang orang dari bayi terus dewasa terus sampai tua, pernah lihat enggak? Nah, dari bayi kemudian dewasa cantik, kemudian terus jadi tua sampai keriput kulitnya. Karena di dunia ini hanya sementara saja. Modal kita, keselamatan kita untuk akhirat itu ada dalam amal kita, amal soleh kita.
itu akan yang akan menjadi teman kita nanti di akhirat. Jangan sampai kita kehilangan amal soleh. Jadi kamu gulung tadi, kamu gulung yang pinter pisan, yang gelis pisan. Ada orang yang saking pengen cantik sampai operasi plastik ya. Banyak terjadi dan banyak sekali yang operasinya gagal. Padahal lebih cantik asalnya, tapi dioperasi plastik. Dan bahkan kata dokternya sendiri ya, orang yang pernah operasi plastik sekali pasti jadi pengen lagi operasi. Itu selalu tidak puas, dilihat lagi, asal tidak puas, lihat lagi tidak puas, operasi lagi. Setelah operasi dipikir-pikir asal puas, operasi lagi. Jadi itu masuknya ke penyakit kejiwaan nanti. Syukurilah apa yang ada dalam diri kita. Itu yang dikehendaki oleh agama. Satu juga yang bisa dibanggakan, semua aturan-aturan di sini, di sekolah ini diusahakan selalu sesuai dengan syariat Islam yang Allah turunkan. Dan Ustaz ingin membuat situasi kondisi yang kondusif bagi kalian untuk menjadi santriwati yang solehah. Karena tadi sebagaimana yang di teman kalian pas tadi khutbah yang tidak bahasa Indonesia ya, bahwa kalian kita ini generasi yang nanti akan dilanjutkan ke arah mana bangsa ini, masyarakat ini. Dan tergantung kalian. Semua saat kita terus semua nanti akan menjadi dewasa, dan kalian juga sudah dinamai kan ummahatul bud, ibu-ibu masa depan. Jadi ini nama ini disiapkan oleh para pendiri Persis ya, Persatuan Islam. Jadi melihatnya visinya ke depan. Kalian melihat anak-anak ini yang masih remaja ini tidak melihat kalian hari ini, tapi bagaimana nanti ke depan itu menjadi ibu-ibu yang melahirkan generasi umat yang berkualitas. Karena akan generasi yang berkualitas dimulai dari ibunya yang berkualitas. Jadi hari ini kalian belajar itu ibarat menanam. Panennya nanti pas sudah dewasa. Kadang-kadang ada keluhan, nalar wae, asa capek, belajar wae, asa capek. Ingatlah nasihat dari ulama kita Imam Syafi'i. Kata beliau, orang yang tidak sanggup melawan rasa pedih ketika belajar, maka dia akan menelan pil pahit kebodohan. Jadi orang yang tidak sanggup hari ini bekerja berjuang untuk belajar menuntut ilmu, sekalipun tahu ya menuntut ilmu itu penuh dengan rasa capek, lelah, tapi kalau kita tidak siap menerima itu, siap-siap saja nanti kita akan menelan pil pahit kebodohan, akan merasakan pedihnya kebodohan. Jadi kita jadi orang yang serba nggak tahu mah susah ya. Tapi orang yang berilmu itu ringan hidupnya, cerdas, semua masalah bisa dia lihat dan bisa dia selesaikan. Tapi kalau kita nggak tahu cara menyelesaikannya, kan stres ya. Pernah mengalami nggak pas ulangan, kamu kebetulan nggak belajar, ulangan terus susah menjawab soal, pernah? Jadi ya, bagaimana perasaan? Gelisah, tengok kanan kiri. Nah begitulah ya, itu saja yang mungkin sedikit yang dapat saya sampaikan. Intinya mudah-mudahan tertanam dalam jiwa kita, jangan sampai kita bersarang dalam jiwa kita sifat kesombongan, dan ini akan membahayakan kita. Bahkan yang paling bahaya adalah tertutupnya hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana tadi Allah nyatakan dalam Al-Quran,
Sa'usrifu an ayati alladziina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Akan aku palingkan. Ibnu Katsir menjelaskan ayat ini bahwa Allah akan menghalangi hidayah dari orang-orang yang menyombongkan dirinya di muka bumi. Jadi bakalnya saya dinasehatan teh lamun masih kene aya kesombongan dina diri urang. Nah itu yang akan menyebabkan kita tidak masuk surga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Ustaz Mufti yang telah menyampaikan amanatnya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Pembina Baiat meninggalkan lapangan. Selanjutnya